will never forget that morning you were singing over me. You were singing over me like you were singing over me, oh, you were singing over me. I remember that moment you called my name, pulled me out of that miry clay. Now I've got beauty for ashes, and I've got joy for mourning, and I've got grace for heaviness. Love is a miracle. Oh, I've got beauty for ashes, and I've got joy for mourning, and I've got grace for heaviness. Love is a miracle. Now I've got mercies in the morning, and I've got rivers ever flowing, and I've got freedom and I'm dancing. Love is a miracle. You're a miracle working God. No one is too far. You said I'm not too far away. It was a miracle. It was a miracle you did in my heart. Took me from death. You took me from death to life. And I will never forget that morning, that morning, that morning when you called my name. Oh, you were singing over me. You were singing over me. You were singing over me. Thank you for a yes, Lord. Called me out and you said that one is mine. You set me apart for your purpose. Thank you, Lord. You set me apart for a purpose. When the world said no, you said yes. When the world said no, you said yes. When the world said no, you said yes. When they pushed me to the side, you said yes. And when they pushed me to the side, oh, you said yes. You said yes. You said yes. Oh, you said yes. You said yes. When the world said no, you said yes. You said yes. Even when I said no, you said yes. You said yes. You said yes. Oh, you said yes. You said yes. You said yes.
Haleluya. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau kita diingatkan kembali dalam perjamuan kudus karena pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Selalu Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku, kita akan angkat pujian, katakan Hosana, Hosana bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan.
Biar segala yang benar memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari setiap yang memuji Tuhan katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita katakan ada kuasa dalam darahnya. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan yang terbelenggu Tuhan lepaskan. Amin. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya. Ada dosa. Ada kuasa
sama-sama angkat jempol ya saudara. Amin. Kita mau sama-sama puji Tuhan. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Kita katakan sekali lagi dari awal, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari angkat tanganmu, kita sama-sama katakan haleluya. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari lambaikan tanganmu, kita sama-sama katakan sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Sekali katakan dengan lebih sungguh, Tuhan Yesus, Kau baik Tuhan. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selamanya. Angkat jempolmu, kita sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita mempersiapkan hati kita. Kita mau nyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Amin saudara. Amin. Kita mau katakan sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu Bapa. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu
Demikianlah kasih-Mu kepada setiap dari kami Tuhan Yesus. Terima kasih atas pengorbanan yang Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami dapat merasakan kasih setia-Mu yang begitu besar mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan Kau urapi setiap dari kami yang mendengar Tuhan, supaya firman yang ditanam boleh jatuh ke tanah hati yang subur, membuat kami bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Pasti luar biasa, amin. Saya percaya kita semua boleh persiapan hati untuk kita datang beribadah dengan lebih sungguh. Karena Tuhan katakan biarlah kita mau sungguh-sungguh meluangkan waktu untuk beribadah pada Tuhan. Saudaraku, saya mau bagikan firman Tuhan. Kita buka di Mazmur 105 ayat yang keempat. Saya membacakan saudaraku ya. Mazmur 105 4 katakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ya, sekali lagi saudaraku ya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Amin saudara. Saudaraku, ketika kita mencari Tuhan, kita butuh waktu atau tenaga, saudaraku ya. Enggak gampang gitu ya. Kita harus ada harga yang harus kita bayar, saudara, untuk meluangkan waktu untuk beribadah. Ada juga yang udah Tuhan kasih kesempatan untuk beribadah, kita mengabaikannya, saudara. Kita nggak sungguh-sungguh memberikan waktu dan tenaga kita untuk datang beribadah sungguh-sungguh, walaupun melalui online gitu ya. Atau hamba Tuhan katakan bahwa walaupun melalui online kita harus setia beribadah gitu kan. Walaupun nggak ada yang melihat, tapi Tuhan melihat, saudaraku ya. Mungkin ya udahlah, minggu depan juga masih bisa gitu ya untuk beribadah gitu ya. Tapi Tuhan tahu, saudara, kesetiaan kita. Nah, sini katakan Mazmur 14 ayat 2 katakan bahwa, sini katakan saudaraku, maka pemazmur mengajak kita untuk mencari Tuhan dan wajahnya selalu. Dan ini berbicara tentang persekutuan yang karib dengan Tuhan. Dan ketika kita cari Tuhan, mencari perkara-perkara yang di atas di mana Kristus ada, dan memikirkan perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Itu ada di Kolose 3 ayat 1 dan 2. Maka kita akan menemukan dan mengalami kebahagiaan dan ketenangan hidup yang sejati. Amin saudaraku. Bahkan jika kita mencari Tuhan dan kebenarannya terlebih dahulu, semuanya itu akan ditambahkan dalam hidup kita. Itu ada di Matius 6 ayat 33. Coba kita buka saudara. Matius 6 ayat yang ke-33 katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, jelas saudaraku ya, Tuhan katakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya Tuhan tambahkan dalam hidup kita. Itu bisa damai sejahtera, sukacita gitu ya, dalam hidup kita Tuhan berikan. Tapi ada syaratnya, kita cari Tuhan dulu saudaraku ya. Terus saudaraku ya, sini katakan ketika kita mencari Tuhan, mencari perkara yang di atas di mana Kristus ada, dan memikirkan perkara-perkara yang di atas bukan yang di bumi, maka kita akan menemukan dan mengalami kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup yang sejati. Bahkan ketika kita mencari Tuhan dan kebenaran terlebih dahulu, semuanya akan ditambahkan, Tuhan bilang. Dan sini katakan juga bahwa berkat itu tadi katakan berkat pemulihan, kesembuhan, kemenangan, sukacita, damai sejahtera gitu ya, yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua itu disediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Nah,
Tuhan, waktu kita juga pernah, hari Tuhan itu sudah dekat loh gitu ya. Tuhan katakan kita nggak tahu waktunya Tuhan itu kapan Tuhan datang. Dan persoalannya, Tuhan bertanya kepada kita, apa yang kita cari? Yohanes 1 ayat 38 dikatakan bahwa di hari-hari ini manusia menjadikan kekayaan sebagai prioritas utama yang dicari. Materi duniawi tentang harta gitu ya, yang menyilaukan mata kita, saudaraku, untuk menawarkan kekayaan secara instan. Nah, kita suka-suka terjebak gitu ya, untuk lebih melihat hal-hal yang di dunia gitu ya, bukan yang di atas. Nah, saudaraku, dikatakan bahwa selain itu kita juga mencari kenikmatan daging. Kenikmatan daging itu berujung kepada maut. Galatia 6 ayat 8 katakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Karena itu marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta porah dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Itu ada di Roma 13 ayat 13. Dikatakan bahwa mencari Tuhan adalah kunci utama mengalami kebahagiaan. Setiap kita pasti hidup di dunia ini ingin berbahagia, gitu ya. Nggak ada yang ingin hidupnya yang susah, gitu kan. Pasti setiap kita ingin hidupnya berbahagia. Tetapi kita sungguh-sungguh kita mau belajar oleh firman Tuhan bahwa kita harus cari Tuhan dulu gitu ya, dan kebenarannya. Ketika kita datang beribadah, saudaraku, di kitab Mazmur 119 ayat 2 katakan bahwa berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Tuhan katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan kekuatanmu, dengan akal budimu ya. Biar kita mau sungguh-sungguh untuk kita mencari Dia dengan segenap hati. Kenapa, saudaraku? Ketika kita mencari Dia, ya itu tadi katakan bahwa kalau kita ingin mengalami kebahagiaan dalam hidup kita, kita harus cari dulu, gitu ya. Istilahnya kita harus utamakan Tuhan dari segalanya. Nah, ayat yang 10 katakan di Mazmur 119 ayat 10 katakan, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Nah, ketika kita beribadah pasti ada janji-janji Tuhan, ada perintah-perintah Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nasihat-nasihat firman Tuhan gitu ya. Nah, Tuhan bilang jangan menyimpang gitu ya dari perintah-perintah Tuhan. Karena ayat yang 11 katakan bahwa dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Nah, di sini katakan Tuhan Tuhan dalam hati kita, Tuhan katakan bahwa kita menyimpan janji-janji Tuhan. Kenapa? Kalau kita menyimpan janji-janji Tuhan, kita nggak mudah berbuat dosa, saudaraku ya. Yang ada firman Tuhan yang selalu menegur kita, menasihati kita supaya kita tidak berjalan menyimpang daripada Tuhan. Nah, karena di Mazmur 119 ayat 105 juga katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Amin, saudara. Firman itu yang menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita, agar jalan kita tidak serong. Karena kalau kita dengan kekuatan kita menghadapi hal dunia ini, kita nggak bisa, saudaraku ya. Yang ada kita menyimpang, itu ya, dari jalan-jalan Tuhan. Itu kita khawatir, kita mulai jauh dari Tuhan, kita mulai lalai akan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, dikatakan bahwa kita memegang janji Tuhan,
kita nggak pernah berdosa, saudaraku ya. Karena ada janji Tuhan, ada firman Tuhan yang menegur kita gitu ya. Tadi kita nyanyikan satu puji Bapa, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Tuhan jadikan kita biji matanya loh, gitu ya. Jadi kita betapa berharganya kita di mata Tuhan, sampai Dia rela berkorban bagi setiap kita, gitu ya. Dia mau turun ke dunia ini untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Seharusnya kita yang menanggung setiap dosa, tapi Tuhan mau turun ke dunia sebagai manusia, gitu ya, untuk berkorban bagi setiap kita, gitu ya. Buktinya Dia mati di kayu salib, gitu. Nggak bohong, saudaraku ya. Kita lihat pengorbanan Tuhan yang luar biasa, gitu ya. Seharusnya kita yang menanggung semua, tapi karena kasih-Nya pada setiap umat manusia, Dia rela turun ke dunia untuk menebus setiap dosa-dosa umatnya. Tadi katakan di Mazmur juga 119 ayatnya 130, bila tersingkap firman-Mu, memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Kalau kita tidak mengerti, maksudnya kalau kita di luar Tuhan, berarti kita orang-orang bodoh, saudaraku ya. Karena kita nggak mengerti jalan-jalan Tuhan. Tapi kalau ketika kita jadi orang yang benar di hadapan Tuhan, kita setia datang kepada Tuhan, maka kebenaran Tuhan akan disingkapkan dalam hidup kita, supaya ya tadi kata bahwa agar jalan-jalan kita tidak pernah serong, gitu ya. Kalau kita mulai jalannya mulai serong, pasti Tuhan tuntun kita untuk berbalik kembali pada kasih-Nya yang mula-mula. Di Amsal 8 ayat 17, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang-orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Amin, saudaraku. Ya, di Amos 5 ayat 4 ayat 6a sampai 6a ya. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah kamu pergi ke Gilgal, dan jangan menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Tapi katakan bahwa 6a-nya katakan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Amin, saudara. Hidup kehidupan yang kekal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Maliaki 3 ayat 16 sampai 18. Yuk kita buka, saudaraku. Saya minta satu orang bacakan deh, Jefta. Maleakhi 3 ayat 16 sampai 18. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihi mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Amin, saudaraku. Sini katakan bahwa ada perbedaan antara orang-orang yang beribadah pada Allah dan orang-orang yang tidak beribadah pada Allah. Jelas, saudaraku ya. Katakan bahwa ada perbedaan antara orang-orang yang cari Tuhan sama orang-orang yang enggak. Ya. Di Matius 7 ayat 24 saya bacakan, saudaraku ya. Ini katakan dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Yang ke-26, tapi siapa orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan
Dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Jelas saudaraku, ya dikatakan bahwa setiap orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukan. Suka hamba Tuhan mengatakan juga, jangan jadi pendengar tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Dikatakan ini adalah orang-orang yang bijak, ya, yang mendirikan rumah di atas batu. Ketika hujan turun, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu nggak rubuh, saudaraku, ya. Karena apa? Karena dia punya pegangan yang kuat, gitu ya. Itu perkataan Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri, yang menjadikan kita kuat untuk menghadapi persoalan hidup kita, gitu ya. Ketika badai persoalan itu melanda kita, itu kita tidak pernah goyah sedikit pun. Karena apa? Ada firman Tuhan yang selalu mendidik kita, mengajar kita untuk kita tetap di dalam jalan Tuhan. Tapi ketika kita, ya tadi kan mau beribadahnya, ya mau kayak enggak, asal-asalan gitu ya. Jangan salahin Tuhan gitu ya. Ketika badai itu datang dalam hidup kita nggak kuat, saudaraku, ya. Karena dengan kekuatan kita, kemampuan kita nggak sanggup. Kita butuh Tuhan yang menjadi penolong, yang menjadi istilahnya tuh kekuatan dalam kehidupan kita untuk kita bertahan menghadapi badai itu. Karena semakin kita dekat sama Tuhan, bukannya badai itu semakin jauh, saudaraku, tapi dikatakan ketika kita semakin dekat sama Tuhan, badai itu semakin banyak datangnya, saudaraku, ya. Seperti pohon semakin tinggi kan, anginnya tuh makin kencang gitu ya. Kalau kita nggak tahan, kita mudah goyah, jatuh gitu ya. Tapi kalau kita sungguh-sungguh berpegang teguh sama Tuhan, tetap dalam jalan-jalan Tuhan, ketika badai itu datang pun kita nggak pernah goyah, kita nggak pernah khawatir, karena kita percaya ada Tuhan yang menjadi penopang dalam hidup kita. Mazmur 1 ayat yang pertama katakan sampai ketiga, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin, saudara. Nah, kita kan maunya berhasil. Nah, tapi ada harga yang harus kita bayar. Tadi katakan bahwa kita harus sungguh-sungguh cari Tuhan, gitu ya. Karena dialah sumbernya, saudara. Dia sumber segalanya dalam setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Kalau kita mau, katakan tadi, kalau kita mau berbahagia hidupnya, ya cari Tuhan. Maka kamu akan hidup, gitu ya. Tapi kalau kita ya menyimpang, ya jangan salahin Tuhan, gitu kan. Yang ada kita jadi jauh dari Tuhan, dan kita meninggalkan Tuhan yang lebih parah, saudaraku, ya. Karena Tuhan katakan bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa di Yohanes. Kita butuh Tuhan yang selalu memimpin setiap kehidupan kita, gitu ya. Saya mau kesaksian, saudaraku, ya. Waktu berapa minggu yang lalu gitu ya, pas saya bangun pagi gitu ya, kaki saya sakit, saudaraku, ya. Nggak bisa digerak, maksudnya nggak bisa digerakin gitu. Tuh duduk, kalau mau jongkok sakit banget gitu kan. Waktu itu saya pikir mungkin ketekuk gitu ya, hanya ketekuk aja gitu kan, sakit. Entah juga, biasanya kata orang kalau duduknya agak nekuk, mungkin darahnya nggak lancar, jadinya agak buat berdirinya susah gitu kan, kayak kesemutan gitu kan. Kalau ini nggak kesemutan, temen, rasanya sakit gitu, lama-lama kok
makin sakit gitu kan. Nah waktu itu saya cuma bilang, kenapa ya? Gitu. Saya kan bilang mama. Itu kata si mama, udah itu apa? Kan lu ini kali tidurnya itu katanya apa sih? Ya tadi ketekuk gitu ya. Saya bilang enggak ah. Nah saya dan itu waktu itu memang kan saya tinggal di ruko gitu ya. Itu saya suka naik turun tangga gitu kan. Nah waktu pas lagi itu waktu pas pertama nggak apa-apa gitu kan, kedua ketiga lama-lama kok makin sakit ya, nggak bisa bangun, nggak bisa jalan gitu kan. Saya bisanya teman saya jalan aja kayak ngerangkak gitu kan di bawah gitu kan. Terus kenapa lu diurut mungkin kesaleo katanya gitu kan. Nah waktu itu saya bilang udah nggak apa-apa, saya berdoa gitu kan. Nah setelah itu saya ingat gitu ya, wah hari Selasa nih aku mau ini lagi apa syuting buat ibadah gitu kan, gimana ya, saya bilang sama Ita kan, Ita untuk jiwa doa, kaki jiwa sakit gitu kan, jiwa bisa ini nggak gitu kan. Saya bilang ya bantu doa aja ta gitu ya, supaya jiwa bisa nanti bisa melayani gitu kan. Nah itu ya saya hanya bisa berdoa saudaraku ya. Terus mama ya udah ke dokter aja. Ke dokter pun waktu itu ke dokter Yuli gitu saudaraku ya, ke dokter Yuli. Ini kok bisa sakit begini? Jatuh gak gitu kan. Saya bilang gak kenapa-napa gitu kan, cuman saya naik turun tangga. Dia bilang oh ya mungkin karena urat-urat ininya kali gitu. Nah itu dia kasih obat gitu kan ya, kasih obat ke saya. Dia kasih obat ke saya, minta minum. Coba kata si mama, udah cek itu mungkin ada asam urat, ada apa gitu kan. Saya berdoa terus kalau biar nggak ada apa-apa gitu kan. Pasti dicek tuh ya darah. Katanya entah bentar lagi hasilnya katanya. Nah waktu itu pas dapat hasilnya, katanya oh ini ada asam urat dikit katanya. Saya bilang kok ada asam urat gitu ya. Nah menurut saya udahlah, saya bilang saya nggak mau pikirin itunya, asam uratnya saya nggak mau pikirin gitu ya. Saya cuman hanya bisa berdoa sama Tuhan, sembuhkan saya gitu, supaya bisa melayani Tuhan gitu kan. Kalau buat jalan sakit gitu kan, itu ya udah dia kasih obatnya banyak banget saudaraku ya. Saya bilang, mama bilang gini, tadi minum obatnya. Pas pertama saya minum, saudaraku, kok pas diminum makin sakit ya kaki saya gitu ya. Tuh makin nggak bisa gerak gitu kan, jalan gitu sakit. Tuh. Nah saya hanya bisa ya itu berdoa saudaraku ya. Saya bilang Tuhan tolong gitu, kok udah dikasih obat pun masih sakit gitu kan. Saya cuma bisa berdoa. Dan saya ingat Bu Rahmani katakan kalau ada apa kita sakit, kita minta ampun gitu kan sama Tuhan. Mungkin ada salah apa gitu kan. Nah saya bilang minta ampun, Tuhan ampuni saya kalau ada salah apa gitu kan. Nah waktu itu ya udah saya doa gitu, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Emang berhari-hari gitu ya saya melihat kuasa Tuhan gitu ya. Makin hari kaki saya pulih saudaraku ya. Saya angkat-angkat nggak sakit lagi gitu. Biasanya kalau buat jalan sakit banget. Makanya saya harus ke Taman Aris juga gitu ya.
Nah, saya kalau kali naik sepeda, kan kalau naik sepeda kan menunjuk gitu ya. Nah, saya udah sampai ke apa? Kalau sampai ke Taman Aries, udah saya turun, saya sampai jongkok gitu ya. Nah, setelah itu ya saya terus berdoa sama Tuhan dan berangsur-angsur kaki saya pulih, saudaraku ya. Tuhan sembuhkan gitu ya. Dan saya percaya bahwa itu semua karena Tuhan, bukan karena obat, saudaraku ya. Nah, tadi saya katakan minum obat kan makin sakit gitu kan, makin nggak bisa jalan gitu kan, sakit banget, ditekuk. Tapi ketika saya berserah, saya berdoa sama Tuhan, saya sungguh-sungguh minta pengampunan sama Tuhan, Tuhan pulihkan, saudaraku ya. Itu saudaraku, biarlah kita mau belajar bahwa kalau kita selalu dengar firman Tuhan, pasti Tuhan ingetin gitu ya, minta ampun gitu kan. Oh iya, minta ampun gitu ya. Karena Tuhan katakan bahwa ketika kita minta ampun, setiap dosa-dosa kita Tuhan ampuni gitu ya. Pelanggaran kita gitu kan, setiap pelanggaran kita Tuhan ampuni. Tapi kalau kitanya bandel, ya udah, terserah kita gitu ya kan. Yang ada kita semakin terburuk gitu ya. Tapi kalau kita bertobat, kita sungguh-sungguh datang sama Tuhan, minta ampun, dan Tuhan pulihkan. Amin, saudaraku. Nah, ayat yang terakhir, saudaraku, saya membacakan di Mazmur 103 1 sampai 14. Coba kita lihat, saudara. Saya bacakan di saudara ya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Ayat kedua, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menembus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu jadi baru seperti pada burung raja wali. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang-orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. 11. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan dia. Ayat 12. Sejauh dari timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran-pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang pada anaknya, anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang pada orang-orang yang takut akan dia. Sebab dia sendiri tahu apa kita, dia ingat bahwa kita ini debu. Ini katakan bahwa dia yang mengampuni segala kesalahan kita, dia yang menyembuhkan segala penyakit kita. Ketika kita minta ampun, Tuhan mengampuni, maka kita akan mengalami kesembuhan. Amin, saudaraku. Nah, karena kita nggak tahu apa yang kita udah perbuat, gitu ya. Tuhan tahu, gitu ya. Ketika kita minta ampun atas dosa dan kesalahan kita, Tuhan pulihkan. Bahkan Tuhan katakan dia menyembuhkan segala penyakitmu. Itu saudaraku ya, yang saya membagikan bahwa kita sungguh-sungguh percaya bahwa dia Allah yang penuh dengan kasih. Dikatakan bahwa dia penyayang, pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tapi kalau kita nakal, Tuhan juga hajar kita, gitu ya. Tuhan pukul kita supaya kita kembali lagi pada kasih-Nya yang mula-mula, supaya kita nggak lebih jauh lagi menyimpang. Tuhan katakan, karena dia apa? Karena dia sayang kita, gitu ya.
karena dia mengasihi kita. Makanya dia masih mau tegur kita. Kita jangan suka ya kok Tuhan kok begini, Tuhan begitu. Kalau Tuhan masih tegur, masih hajar kita, berarti Tuhan masih sayang, saudaraku ya, supaya kita berbalik kembali pada kasih-Nya. Amin, saudara. Saya membagikan saudaraku ya, biar kita mau belajar lebih sungguh akan firman Tuhan, karena firman itu yang menjadi pegangan dalam setiap kehidupan kita semua. Amin. Ya, kita mau berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau mengajar kami untuk sungguh-sungguh berpegang teguh pada janji-janji firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu ya dan amin, Engkau Allah tidak pernah berbohong ya Tuhan. Kau selalu menepati janji-janji-Mu, asalkan kami mau sungguh-sungguh percaya kepadamu dan melakukan apa yang menjadi bagian kami, dan Kau akan melakukan apa yang menjadi bagian-Mu Tuhan. Untuk kami sungguh-sungguh lebih lagi belajar untuk mengasihi Engkau, karena Engkau lebih dulu mengasihi setiap kami. Engkau rela mati bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, biar kami boleh menghargai itu Tuhan, betapa pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih untuk kesembuhan, untuk kasih-Mu Tuhan yang luar biasa yang Engkau sudah berikan dalam setiap kehidupan kami. Itu semua karena Engkau Allah yang selalu mengasihi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Pujilah nama-Mu Yesus. Sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus. Biarlah Tuhan yang selalu pimpin setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya darah-Mu tercurah bagi ganti setiap dosa kami. Biarlah kami yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, bahkan yang terbelenggu Tuhan Kau yang melepaskan Tuhan. Karena Engkau Allah yang berikan kemenangan bagi setiap kami, karena Engkau lah pembebas kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau yang sucikan, kuduskan roti dan anggur ini Tuhan, biarlah itu menjadi kehidupan dalam setiap kehidupan kami Tuhan, dan memberkati hidup kami semua. Terima kasih Bapaknya, bernama Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, kita akan memasuki perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita. Mari kita mau angkat roti itu, saudaraku, di tangan kanan kita. Saya mau bacakan firman Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 23 katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu itu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara kita makan dengan ucapan syukur. Haleluya. Kita angkat cawan, saudaraku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan ucapan syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, buat kasih-Mu Tuhan yang luar biasa atas setiap kehidupan kami Tuhan. Untuk kami memperoleh hidup Tuhan dalam Engkau Tuhan. Untuk kami mengalami kuasa dan mukjizat-Mu di dalam seluruh kehidupan kami umat-Mu. Jamah kami Tuhan. Penuhi kami dengan diri-Mu Tuhan. Pimpin hidup kami ya Tuhan, agar jalan kami tetap dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Sampai akhir hidup kami Tuhan, kami tetap mengiring Engkau Tuhan. Kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tapi firman-Mu ya Tuhan yang selalu menguatkan kami, menegur kami Tuhan, untuk kami tetap dalam jalan-jalan-Mu. Terima kasih Bapa.
Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan pada hari ini. Yang pertama, saya mewakili Jemaat GPI Taman Aries mengucapkan terima kasih atas pelayanan PDP 5 Melati Hartono. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai dalam segala hal. Selanjutnya, persembahan hari ini diperuntukkan kas umum yang akan dipergunakan untuk operasional gereja dan juga mendukung proses renovasi. Persembahan dapat ditransfer ke rekening BCA 573006259 atas nama DRS Harwanto, sedangkan untuk penitipan dapat menghubungi Saudari Maria atau Saudara Jefta. Terima kasih atas persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 28730370008 atas nama GBI Taman Aries, atau dapat dititipkan dalam amplop yang akan diserahkan ke tim keuangan gereja. Selanjutnya, ibadah anak secara daring dilaksanakan setelah ibadah umum pada pukul 9.30 pagi. Orang tua juga dimohon untuk mengajak anaknya mengikuti ibadah umum setiap minggu. Informasi Departemen Anak dapat diperoleh pada Diaken Francisca atau Saudari Maria. Dan komunitas pemuda remaja diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore. Seluruh kaum muda diajak bergabung dan informasi Departemen Pemuda dan Remaja dapat diperoleh kepada saya. Jemaat juga diundang untuk bergabung dalam ibadah doa secara daring yang diadakan pada hari ini, Minggu 3 Oktober pukul 4 sore. Untuk dukungan doa dapat menghubungi Saudara Andri dan Saudari Maria. Dan informasi mengenai renovasi gedung gereja akibat runtuh dapat diperoleh pada Diaken Gunawan dan Diaken Harwanto. Terima kasih untuk setiap dukungan doa dan dana yang terus diberikan dalam perbaikan gedung gereja saat ini. Informasi diakonia dapat diperoleh pada saya, Bapak Yanto Iskandar atau Saudari Sulastri. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari kita semakin giat di dalam Tuhan menjelang kedatangan Tuhan. Berdoa untuk keluarga, gereja Tuhan, bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa agar banyak jiwa diselamatkan. Obituari. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, saudari terkasih kita Vivi Saputra pada hari Minggu 26 September dan telah dimakamkan pada hari Selasa 28 September. Gembala dan seluruh jemaat GBI Taman Aries mengucapkan turut berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Biar kiranya kekuatan serta penghiburan yang dari Tuhan dilimpahkan. Mari kita tetap dukung dalam doa untuk keluarga yang ditinggalkan. Lalu Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Ira Deborah pada tanggal 28 September, Ibu Widya Astuti dan Saudara Riko pada tanggal 1 Oktober, serta Ibu Jenny Oktani dan Saudari Evelyn pada hari ini Minggu 3 Oktober. Kiranya Tuhan Yesus melimpahkan segala yang terbaik. Demikian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan. Saudara diberkati oleh firman Tuhan. Amin, saudara. Saat ini kita mau mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau katakan haleluya, haleluya bagi anak domba. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Untuk doa penutup saya serahkan kepada PDP 5 Melati. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan, kami penuh dengan sukacita-Mu yang melimpah.
Biarlah Engkau yang terus mengajar setiap kami Tuhan untuk selalu turut akan perintah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu terus mengalir memenuhi setiap umat-Mu dimanapun kami berada. Biarlah Engkau Allah yang selalu menyertai setiap kehidupan kami Tuhan. Memberkati hidup kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat ibadah pada hari ini. Biarlah Engkau yang terus Tuhan menyatakan kasih-Mu pada setiap umat-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap kami sungguh lebih lagi Tuhan untuk kami setia datang kepada-Mu Tuhan. Meluangkan waktu untuk beribadah bersama-sama Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri akan menyatakan kuasa-Mu atas setiap kehidupan kami, umat-Mu ya Tuhan. Sehingga kasih-Mu ya Tuhan terus menyertai setiap kehidupan kami. Mari kita mau terima berkat daripada Tuhan. Pujilah nama-Mu Yesus kekal selama-lama. Biarlah kasih-Mu terus mengalir memenuhi setiap umat-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.